persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan berdoa memuji dan menyembah Tuhan. Namun sebelum kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang hari ini ya Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kasih-Mu buat kami. Bawa kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah hidup kami ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan menara doa kami pada hari ini. Tuhan berbicara buat kami secara khusus. Sampaikan pesan-pesan-Mu buat kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Haleluya. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu
tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Mari dari awal naikan puji ini katakan, ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cintakan lebih dari semua. Oh, ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Mari lebih lagi sembah Dia. Oh, ku ingin lebih masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Mari lebih lagi sembah Dia. Oh Tuhan, ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat
jemaat Tuhan sembah Dia. Haleluya. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, amin, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Sekali lagi, ini doa kami ya Tuhan. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu, daku dari kasih-Mu, daku dari kasih-Mu ya Tuhan, daku dari kasih-Mu. Ya Tuhan, saat-saat ini kami mau mengalami hadirat. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Lebih lagi Tuhan, bawa kami dekat padamu, Roh Kudus. Kami rindu dekat lebih denganmu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, hampiri Tuhan saat ini, dekat dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Biarlah hidupmu berkenan kepada-Nya. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Tiada kata-kata yang dapat kami ucapkan lebih dari semua. Kami tahu Tuhan, ini doa kami, penyembahan kami. Tuhan, Engkau tahu kami bawa kepada-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu kami dapat kekuatan baru ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Somebody, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Let your spirit fill this place. Sweet spirit, fills my heart. Let your presence fill this place. As we worship you, as we worship, let your spirit fill this place. Sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place. As we worship you, as we worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Sekali lagi somebody, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Hallelujah! 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 How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all you see, how great is our God. Somebody, how great is our God. Sing with me, how great
Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Mari, somebody, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. And all you see, how great, how great, how great, how great is our God. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Penuhi tiap kami ya Roh Kudus. Jamah kami, perbaharui kami Tuhan. Tolong tiap kami ya Tuhan. Oh la bakasya la bala 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 bala. Oh. Biar ya Tuhan curahkan hujan Roh-Mu Tuhan. Curahkan hujan pertobatan-Mu ya Tuhan. Curahkan hujan berkat-Mu ya Tuhan. Curahkan hujan Roh-Mu Tuhan. Buat siap kami ya Tuhan. Shini mila bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh la bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Kami butuh Engkau ya Roh Kudusku. Urapi tiap kami. Aku angkat tanganku ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mereka bergumul dengan sakit penyakit mereka. Aku minta Tuhan, mujizat kesembuhan-Mu.
Oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Biarlah ya Tuhan setiap obat yang diminum, ya Tuhan biarlah bereaksi secara positif. Dan aku minta Tuhan kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu terjadi. Beriman untuk disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan sedang dalam ya Tuhan keputusasaan, pergumulan yang sangat berat. Aku minta Tuhan, ya Tuhan jalan keluar buat mereka. Hikmat-Mu, pintu yang Tuhan bukakan buat mereka. Berikan kunci ya Tuhan lewat firman-Mu ini. Tuhan tuntun kami semuanya. Urapi hamba-Mu, Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus yang siap menerima firman, hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya ini ingin sharingkan satu firman Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau belajar ya, di Alkitab ya. Itu kan misalnya contoh ada 38 raja nih. Yang ditulis di dalam Alkitab tuh Raja Yehuda atau Israel. Saudara perhatikan ya. Setiap kali raja itu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan tuh memberkati bukan cuma raja dan keluarganya. Tapi seluruh isi kerajaan itu. Ketika rajanya saudara menyimpang, menjauh dari Tuhan, saudaraku, maka ada aja masalah. Entah masalah kekeringan, kelaparan, musuh datang, ditawan dan lain sebagainya. Jadi saya melihatnya begini saudara poinnya. Ya kan? Dan kita melihat tuh keadaan-keadaan. Hari-hari ini kita sedang hidup ya di masa yang tidak mudah, saudaraku. Masa-masa yang sangat sulit dan kita tidak tahu ke depannya itu nanti gimana. Saudara, tetapi hari ini saya ingin ajak kita sama-sama belajar. Saya ingin bekali saudara, ya kan? Satu yang tadi kemarin atau tadi pagi ya Bu Andit istri saya tanya, ya kan? Gimana sih ide untuk bahan khotbah hidup yang tidak tergoncangkan? Ya kan? Nah, saya ingat di dalam tiba-tiba Tuhan ingatkan ya, kitab Ibrani ya bahwa memang Tuhan akan goncangkan. Yang satu kali lagi aku akan goncangkan langit maupun bumi. Ya kan? Tetapi ada satu hal, ya kan? Kalau saudara dan saya hidup di dalam satu kerajaan, namanya kerajaan Allah. Ya kan? Itu kerajaan itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Cari dulu di situ. Nah kan saudara cari di situ. Nah, poinnya ini apa katanya? Poinnya apa sih? Itu sebenarnya simpel banget saudaraku yang kasih Kristus. Kalau kita mau hidup ya kan di dalam situasi yang kayak turbulensinya nih berat. Ya kan kalau saudara ya mungkin ya presiden kita lebih tahu dari kita. Ya saudara kan bahwa kursnya kan enggak ada pengaruh. Tapi kalau lihat kurs naik terus hari ini juga tambah naik. Saudaraku sebenarnya sebut dampak untuk harga pasti ada. Ya kan, sedangkan mungkin bos kita atau kita sendiri beberapa nggak bisa menambah namanya penghasilan dan lain sebagainya. Beberapa teman jemaat juga beberapa hari belakangan ini banyak kirim-kirim pesan ke saya minta dukung doa karena keadaan ekonomi, karena kan uang yang di PHK lah, yang lain sebagainya hutang dan lain sebagainya. Ini kayaknya macet semua, semuanya di luar dugaan, saudara Kristus. Nah hari ini saya ingin bekali. Kita mau belajar dari seorang raja yang bernama Asa. Ya, Raja Asa. Ya kan, Raja Asa ini adalah raja ketiga dari Raja Yehuda setelah pecah. Ya kan, Salomo, ya anaknya Rehabeam. Saudara, anaknya Rehabeam kan, itu yang bikin pecah tuh saudara. Anak Rehabeam kan Abia. Nah, jadi dia nih Asa ini adalah cucu dari Rehabeam. Saudaraku ya kan, atau cicit dari Salomo sebenarnya saudaraku. Dari orang Raja Yehuda. Dari semua dia bilang kakeknya bapaknya ini kacau semua. Tapi dia pada waktu dia diangkat sebagai raja. Ada satu hal penting. Hal yang kita mau belajar dari dia. Yang membuat saudaraku selama dia memerintah selama 41 tahun. Itu Israel makmur. Yehuda makmur. Yehuda nggak ngalami yang kocak. Ada satu pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Saya berdoa saudaraku, sekalipun dunia ya kan sedang bergoncang hari ini, biarlah hati saudara tidak tergoncang.
Ya, karena kita punya firman ini, kita mau belajar ini. Kita akan baca yuk dari 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Apa yang baik dan benar. Ya, baik belum tentu benar. Benar saya yakin baik, bisa baik, pasti baik. Ya. Allahnya. Ayat yang ketiga apa yang dia buat? Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang. Kenapa harus dihancurkan? Supaya saudara Yehuda fokusnya kepada Allah Israel. Fokus itu saudara. Sebenarnya bisa juga nggak dihancurin, ya kan? Ya kan kita gerakin aja mereka hanya benar, tapi itu bisa mengganggu fokus. Lihat lagi ayat 4 kita baca. Ia memerintah orang Yehuda supaya apa? Mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ayat 5, ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pendupaan-pendupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun apa? Di bawah pemerintah. Aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat apa? Membangun kota-kota bentengnya. Kalau kita nggak perang terus, kalau kita nggak berselisih terus, kalau kita nggak bertengkar terus, maka Tuhan akan berikan kita urapan untuk membangun. Sudah, itu kata kunci. Ini bagus sekali. Dia kan karena dia nggak perang, maka ada kesempatan untuk membangun. Ya kan? Kalau berkelahi terus gak ada waktunya untuk membangun. Ya kan, jangankan membangun orang lain, membangun rumah tangga, membangun diri sendiri gak bisa. Ayat 7 saudara, katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan apa? Pertama apa? Yang dia bangun, pertama tembok. Yang kedua, beserta menara-naranya. Yang ketiga apa? Pintu-pintunya. Yang keempat, palang-palangnya. Negeri ini masih ada dalam tangan kita. Karena itu apa saudara? Karena kita mencari Tuhan Allah kita. Dan ia mencari kita. Serta mengaruniakan keamanan kepada kita di seluruh penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Katakan amin. Kalau cari Tuhan itu udah bagus. Saudara dan saya kalau kita cari Tuhan, kita sudah diberkati. Tapi kalau Tuhan yang cari kita, itu lebih dahsyat. Nah ini kan ada kata-kata ini yang saya dapat. Pertanyaannya sekarang, oke, kita merasa bahwa kita cari Tuhan. Kita tanya lagi, apa Tuhan cari kita enggak? Kalau Tuhan cari kita, dia akan percayakan kita. Kenapa dia mau percaya kita? Karena dia lihat kita ini mau direpotin, mau capek, nggak hitungan. Yang ngerti katakan amin. Itu namanya Tuhan cari, saudaraku. Nah hari ini kita akan lihat, ya kan? Jadi beberapa hal yang saya ingin ajak saudara untuk melihat adalah ada 3 kunci ya. Untuk membangun kehidupan. Saya kasih judul khotbahnya adalah 3 kunci membangun kehidupan yang apa? Makarios. Makarios. Ya kan? Dari kisah Raja Asa. Yang pertama yang dia bangun itu apa saudara? Yang perlu dibangun dari kita belajarnya adalah apa saudara? Dari Raja Asa. Yang pertama ya saudara, dia bangun fondasi. Itu paling penting. Pertama, saudara kalau saudara mau membangun hidup, membangun keluarga, mau membangun pelayanan. Pertama-tama saudara belajar dari arsitek yang bangun rumah kita. Kita harus bangun apa? Fondasi hidup yang benar. Kalau kita nggak bangun fondasi hidup yang benar, nggak bisa. Nah Raja Asa memahami satu prinsip. Keamanan bangsanya bukanlah dimulai dari membangun apa? Bangun tembok, bukan. Atau bangun menara, bangun pintu gerbang, atau bangun palang-palang pintu, enggak. Tapi dia mulai dengan apa? Bangun apa? Hubungan dengan Tuhan. Itu pertama dulu. Fondasi rohaninya dulu saudaraku. Ya, 2 Tawarik 14 ayat 7 katakan apa? Karena kita mencari Tuhan Allah dan ia mencari kita. Jadi ada, ini hal yang luar biasa saudaraku ya kan. Ada urapan yang besar yang dahsyat, saya ulangi. Ada urapan, ada kuasa yang besar ketika manusia mencari Tuhan. Dan lebih dahsyat lagi, saudara, ketika Tuhan mulai cari kita, saudaraku. Nah Raja Asa, saudara lihat, dia tidak mulai dengan membangun apa yang kelihatan di orang. Wah tampilan di luar, dia enggak.
Itu boleh sih yang namanya pelayanan. Ya kan kita bangun aktivitas, kegiatan, kerja. Orang lihat kita sibuk. Itu bagus. Tapi perhatikan, bangun kehidupan rohani terlebih dahulu. Yaitu apa? Keintiman dengan Tuhan dan karakter. Keintiman dengan Tuhan dan karakter. Kalau ini sudah, bangun lagi fondasi dalam bentuk apa? Saudara apa? Keterampilan, pengetahuan. Amin. Ini semua fondasi, saudaraku. Nah, sekarang kita akan lihat ada satu nasihat Tuhan. Tapi kita biasa di Matius pasal 7 ya. Tapi saya mau ajak kita baca di Lukas pasal 6. Perkataan Tuhan tentang orang yang membangun rumah. Ya, bangun fondasi. Ya, Lukas 6 ayat 47-48 kita baca sama-sama ibu bapak. 1, 2, 3. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta apa? Melakukan. Datang sama Tuhan harus dengar perkataannya dan lakukan 3 hal. Banyak orang cuma sampai 1, datang saja sama Tuhan. Tapi dia gak dengerin omongan Tuhan. Gak bisa. Saudara harus datang, kalau udah datang dengar perkataannya dan apa? Ambil keputusan untuk apa? Melakukannya. Nah dia kata, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu apa? Menggali dalam-dalam. Ya, dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak akan dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dan dibangun. Fondasi kita, pertama kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Jangan cuma datang tapi dengar firman-Nya, coba mulai lakukan. Ada firman yang katakan, ya kan, tidak baik manusia seorang. Kalau saudara ada apa-apa, kena apa-apa, jangan sendirian. Kita ini keluarga, omong kadang-kadang. Kita perlu nasihat, kadang-kadang perlu doa, atau mungkin bantuan. Jangan ambil jalan sendiri. Ketika kita ambil jalan sendiri, salah jalan, masalah makin besar, nggak bisa tertangani. Takut malu, udah rasa bersalah, rasa malu. Pasti kan iblis ngomongnya apa? Bunuh diri aja. Ini masalah fondasi. Fondasi yang benar tahu ya, hubungan sama Tuhan, kita cari Tuhan, kita harus dengerin firman-Nya, hidup dalam kebenarannya. Katakan amin saudara. Ada kebenaran yang kita jalankan dalam hidup kita. Ada standar moral, ada standar etika. Itu yang namanya bangun fondasi. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Bukan isu bangun fondasi, intim semua, cuma doa aja gitu. Tetapi nggak ada hasilnya apa. Dia harus penuh firman, dia ada hikmatnya, dia ngerti apa-apa. Ada yang namanya kerjaan-kerjaan. Itu sebenarnya tuh, ini kerjaan ini kayaknya gak berkenan sama Tuhan. Dia misalnya kerja, ya kan, sebagai administrasi pinjol gitu misalnya. Ada gak anak Tuhan? Ada. Atau segala macam. Coba cari kerja yang tidak melanggar hukum negara dan juga tidak merugikan orang lain. Nah ini yang namanya bangun fondasi. Saudara setuju dengan saya? Katakan amin. Jangan tujuannya untuk supaya kelihatannya, wah udah pakai mobil baru, udah punya motor baru, jamnya loh, wah udah handphonenya. Itu kan semua tampilan. Tapi gimana kehidupan yang di dalamnya? Ya saudara, kamu kerja apa? Kamu buat apa? Bisa dapat itu gimana? Saudara bisa ngerti? Kalau secara rohaninya misalnya di dunia pergerejaan, wah khotbahnya hebat, bisa buka ini segala macam. Gimana hidup kelakuannya di rumah? Gimana perlakukan dia dengan orang-orang yang dekat? Ya dah, ini fondasi ini yang kita harus bangun. Karena gini, ke depan ketika ada goncangan, semua mengalami goncangan. Kalau kita punya fondasi yang benar, saya yakin tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk tolong kita. Ini dulu pegang. Kita ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yaitu kerajaan Allah. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan. Termasuk apa? Damai sejahtera, ketenangan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Cari dulu ini. Saudara bisa dapat sini katakan amin. Karena kan banyak orang tuh cari tambahannya. Ya,
tambahannya itu berkatnya, promosinya, pintu mujizatnya atau segala-gala macam. Tapi lupa cari kerajaan Allah dan kerajaan Allah dan kebenarannya loh, ada kebenarannya. Caranya iya. Gereja, iya betul gereja. Kamu doa, iya betul. Hadirat, iya betul. Tapi juga kebenarannya harus kamu jalanin. Nah di sini yang saya mau katakan. Jadi gini saudara, hidup yang besar dan hidup yang tinggi di luar harus dibangun dari fondasi apa? Kehidupan yang dalam dan kuat di dalam Tuhan. Arti kuat itu saudaraku. Ya, makanya kita nanya gini. Pertanyaan lagi, gimana caranya membangun fondasi? Ya kan, hidup yang benar. Yang pertama adalah bangun mesbah doa pribadi. Itu dulu, mesbah doa pribadi. Waktu saudara dan saya bangun mesbah doa, saudara, muji nyembah, tujuannya adalah apa? Supaya hati kita terus dipenuhi dengan apa? Roh Kudus dan firman Tuhan. Prioritaskan ibadah. Tujuannya untuk apa? Kita bisa belajar firman, kita bisa melayani bersama-sama, ya kan? Yang ketiga adalah jadikan firman Tuhan sebagai apa? Dasar ambil keputusan. Nah, itu fondasi, saudara. Fondasi itu dasarnya apa kita ambil keputusan ini? Kalau dasarnya akhirnya membuat orang jadi berkelahi satu dengan yang lain, orang dirugikan, ini enggak. Ini dasar yang tidak kuat. Jadi saudara katakan amin. Bahkan saya ada seorang jemaat ya, orang cinta Tuhan, dia bilang gini, saya selalu nasihatkan anak-anak saya, kalau kamu mau mulai bisnis atau mau join bisnis sama kawan kamu siapapun, pertama-tama cek hati kamu. Niatannya adalah untuk supaya bisa berbuat baik. Jangan ada niat jahat untuk memakan orang. Dia cerita bahwa saya sampai hari ini, dia bilang, bapak mamamu, saya dagang sebuah niatan awal, tidak mau makan orang, nggak mau cia orang gitu. Saya bisa katakan amin, jangan untuk hancurin orang. Nah itu yang pertama, itu namanya fondasi. Jadi libatkan Tuhan, ya kan, dalam apa? Bisnis, keluarga, dan masa depan kita. Jadi tujuan bangun fondasi, supaya kita hidupnya apa saudara? Secara rohani bertumbuh. Dan juga secara rohani kita bisa berbuah. Kita bangun fondasi juga gini saudara. Fondasinya apa? Saudara harus punya fondasi juga secara rohani. Yang kedua fondasi kesehatan. Yakin gak nanti di umur 60 ya kita masih bisa sehat. Dasarnya harus ada dasar dong, umur 60 aku sehat. Pertama kita bergantung dan minta sama Tuhan sehat. Lalu itu ada bagian kita mau kerjakan. Makan sehat, hidup sehat segala macam. Jaga hati, katakan saudara. Jadi kalau kita mau bilang aku mau nanti panjang umur. Panjang umur itu apa? Kamu udah bisa siapkan kan sekarang? Belum tentu, tiba-tiba banyak anak muda sekarang kan. Umur 30 udah kena stroke. Ya dah so, tiba-tiba kena penyakit ini segala. Semua anugerah. Terus bicara tentang keuangan. Kamu punya fondasi nggak keuangan? Apa punya pekerjaan? Pekerjaannya benar apa enggak? Punya penghasilan tetap enggak? Bagaimana cara pakai uang? Itu kan fondasi semua. Betul nggak saudara? Untuk bisa supaya aku mau jadi berkat dalam hal keuangan. Hari ini saudaraku, kita belajar dari Asa. Asa dia mulai dengan rohani. Setelah dia kuat rohaninya, lalu apa yang dia buat saudara? Ada 4 hal yang dia buat. Alkitab katakan. Dia bangun saudara kota dengan segala komponen-komponen lengkapnya. Yang kedua apa? Bangunlah dengan hidup dengan komponen yang lengkap. Apa maksudnya? Kita baca 2 Tawarik 14 ayat 7 kita ulang. Baca yang keras yuk. 1, 2, 3. Marilah kita apa? Memperkuat kota-kota ini. Dan mengelilinginya dengan apa? Tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Jadi Raja Asa tidak hanya bangun kota. Ayo bangun. Tapi saudara dia juga bangun sistem apa? Perlindungannya dengan cara membangun apa saudara? Dia pertama bangun tembok. Katakan tembok. Saudara tulis ya kan, diinikan ya kan, komen saudara tembok. Yang kedua adalah apa? Menara dia bangun, menara jaga. Yang ketiga apa? Pintu gerbang. Yang keempat adalah apa saudara? Palang-palangnya. Nah ini makna rohaninya apa?
Tembok bicara tentang apa? Keselamatan. Ya saudara, tembok itu bicara tentang apa saudara? Batasan-batasan. Batasan rohani. Batasan tentang kebenaran, moral, etika, perlindungan, identitas. Ini loh batasnya. Ini loh tembok ini, tembok Yerusalem. Ini namanya kota Yerusalem. Dia buat tembok untuk namanya identitas. Saudara, Yesaya 60 ayat 18. Engkau akan menyebutkan apa? Tembokmu apa? Selamat, dan pintu-pintu gerbangmu apa? Pujian. Jadi artinya apa saudaraku? Tembok itu dibangun untuk supaya apa? Supaya tidak semua orang boleh masuk ke kota itu. Kita harus bangun tembok rohani. Bicara tentang apa saudara? Ya kan? Tidak semua orang atau tidak semua kan hal. Ada pergaulan-pergaulan, ada informasi-informasi, ada kata-kata yang harus dibatasi. Setuju gak? Pergaulan itu bicara tentang kata-kata itu. Nasihat, pengaruh, itu bicara istri saudaraku. Tidak semua bisa. Kenal boleh, berhubungan semua orang semua bagus. Tapi bergaul itu enggak. Yang kedua apa saudaraku? Tembok ini bicara tentang apa? Ada pikiran yang harus dijaga. Ya. Ada dosa yang harus dipatahkan. Bangun tembok itu artinya apa? Kita ini dipanggil untuk membangun satu lingkungan keluarga kita. Ya, tempat kerja kita, komunitas, kokul kita. Di mana yang bisa dapat membawa orang-orang yang terluka, yang terhilang. Dia bisa menemukan keselamatan dan pemulihan di dalam Yesus. Itu namanya tembok. Jadi dalam hidup kita ketika orang mau datang, dia bisa punya akses. Itu tembok, itu batas. Cari orang dia. Kalau ada apa-apa mau minta tolong sama saudara, itu tanda. Saudara punya identitas. Kalau minta tolong, paling tidak, kalau pesen itu pasti dijawab. Yang melegakan. Katakan amin. Minta doa itu didoakan. Kalau ada tolong sebatas bisa ini kan, dia bisa tolong. Itu namanya bangun tembok. Ya, jadi kita harus bangun komponen hidup kita. Yang pertama adalah tembok. Saudaraku. Ya, yang menyebabkan orang bisa ketemu Tuhan. Orang yang terluka bisa dipulihkan. Yang ngerti katakan amin. Ini penting. Yang kedua adalah kita harus bangun menara. Ya menara. Kita tiap hari masuk menara. Kita udah bangun menara doa. Apa fungsinya menara saudaraku? Menara ini untuk supaya kita bisa melihat jauh ke depan. Kita bisa mendeteksi bahaya atau musuh. Ya. Dan juga saudara kita bisa menangkap apa? Peluang. Itu menara. Tujuan menara adalah apa saudaraku? Untuk bisa lihat jauh ke depan. Mendeteksi bahaya dan menangkap peluang. Kita baca dalam Habakuk 2 ayat 1. Kita baca. Sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Dan berdiri tegak di mana? Di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi gini saudara. Saudara kan hampir tiap hari bersama dengan saya. Ya kan? Masuk menara doa. Ini menara doa saudara. Saudara ikuti secara streaming. Ya, entah yang langsung seperti ini ataupun mungkin tunda. Apapun itu, anggaplah saudara sedang ini bangun menara. Apa yang harus saudara kerjakan? Ketika ada pujian penyembahan, seharusnya saudara naikkan nyanyian pujian penyembahan plus ada doa-doa yang saudara bisa mengadu ke Tuhan. Saudara bisa cerita sama Tuhan. Lalu saudara minta tuntunan daripada Tuhan. Itulah namanya menara. Dan usahakan saudara bisa dapatkan, saudaraku, ya kan bisa menangkap, yang bisa, untuk bisa melihat ini ke depan nih gimana aku bisa dapat. Entah lewat doa pujian penyembahan, hadirat Tuhan, atau firman yang saya ajarkan. Itu menara, fungsi menara ada. Kita bisa lihat jauh ke depan. Kita selalu mau ambil keputusan, pikirnya jauh ke depan, bukan pikir pendek. Katakan amin. Kalau ada apa-apa jangan pikir pendek. Pikir dulu jauh, pikir yang jauh ke depan. Katakan amin. Tuhan tuh mau ngomong apa ya? Saya ini dapat apa hari ini, Tuhan ngomong apa untuk saya hari ini? Usahakan setiap hari, sepertinya saya dapetin sesuatu dari Tuhan.
Itu caranya saudara sedang membangun kehidupan yang makarios. Tadi fondasi, udah. Fondasi itu kebiasaan-kebiasaan yang benar, kebiasaan yang baik yang kita mau bangun dalam hal rohani, dalam keuangan, dalam bersosial, dalam kesehatan. Yang ngerti katakan amin. Fondasi. Itu kebiasaan. Itu lalu komponennya apa? Komponennya tembok. Tahu batas, tahu identitas, tahu diri. Itu tembok. Ngerti gak saudara? Oh, tidak ada nggak basing, ambil keputusan, nggak basing ngomong. Saudara, nggak ambil segala. Yang kedua menara kita berjaga-jaga, kita lihat, kita jagain daripada keluarga kita lewat doa kita. Kita mau lihat ke depan, apa ini? Lalu peluangnya nih apa, dapatnya apa? Ya, sering kali saudara orang pada nanya sama saya, apa Sabta apa sering rapat? Berapa kali seminggu rapat sama pengerja, sama para pemimpinnya? Sebulan berapa kali rapat? Saya selalu jawabnya gini saudaraku. Sebenarnya ya kan kami ini gak rapat duduk di meja, di bangku. Kami namanya duduk di menara doa. Kami doa muji nyembah. Itulah saya anggap sebagai secara rohaninya itu dewan musyawarah Tuhan. Dan seringkali Tuhan akan beritahu, kamu kerja ini, buat itu. Dan itulah hasilnya sekarang. Yang ngerti katakan amin. Karena ada satu kata gini saudaraku. Lewat menara kita bisa dapat visi. Dapat tuntunan. Wahyu 29, Amsal 29 ayat 18 katakan apa? Bila tidak ada visi, tidak ada wahyu, menjadi apa? Liar. Ya. Jadi tanpa visi, hidup kita berjalan tanpa arah, jadi liar. Jadi selalu tanya saudara setiap hari, ya kan, di menara ini, kemana Tuhan mau bawa saya? Jadi visi ini bukan hal yang seperti kayak, wah yang mewah dia dapat visi ini. Bukan itu. Visi ini kebutuhan rohani kita. Ya, yang ketiga adalah, saudara kita harus bangun pintu gerbang. Pintu gerbang itu apa? Pintu gerbang bicara tentang pujian. Biasakan. Saudara, ya kan ada pujian. Kita bangun terus pujian. Yesaya 60 ayat 18 katakan apa? Engkau akan menyebutnya tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Mazmur 104 katakan apa? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur. Jadi pujian ini bukan sekedar kita nyanyi lagu. Berulang-ulang saya selalu minta untuk para worship leader. Ya kan, skill harus diimprove. Tetapi paling penting daripada itu adalah kamu bisa enggak ketika kamu memimpin pujian waktu ibadah, hadirat Allah itu turun. Karena memang kamu nyembah. Karena prinsip begini, ketika penyembahan naik, hadirat pasti turun. Pertanyaannya worship leader, kamu nyembah enggak? Apa kamu jadikan panggung itu sebagai atraksi orang ke kamu? Apa orang kamu bawa ke Tuhan untuk nyembah? Ketika kita bawa orang ke Tuhan, pasti hadirat turun. Saudara, ketika hadirat turun, apa terjadi? Terjadi goncangan. Goncangan yang membuat kita diberikan kesempatan Tuhan untuk apa? Menuai jiwa-jiwa yang sedang digoncang. Yang kedua, belenggu-belenggu terlepas. Pintu-pintu terbuka, pintu mujizat. Itu kuasa hadirat. Tapi Tuhan cari penyembah. Yang bisa nyembah. Orang menyembah pasti hadirat turun. Tapi tidak semua orang nyanyi. Hadirat turun. Kita contoh saudara. Kisah 16. Ayat 25-26. Kita udah tahu ceritanya. Siapa saudara? Paulus dan Silas. Dia ditangkap. Dia dipenjara. Saudara. Dia dibelenggu. Tapi di penjara udah berdarah-darah gitu saudara. Alkitab katakan. Ya kan. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan apa? Puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar. Pasti pujiannya keras. Segenap hati pasti saudara. Bukan setengah suara ini nyanyinya. Akan tetapi apa yang terjadi saudara? Terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dampak daripada ini apa saudara? Kepala penjara yang tadinya mau bunuh diri dicegah oleh Paulus. Kami tidak keluar. Lalu apa yang membuat, bagaimana caranya supaya saya bisa selamat? Paulus ada kata-kata yang terkenal, ya kan?
Percayalah kepada Tuhan Yesus. Kamu dan seluruh keluargamu akan diselamatkan. Saudaraku, betul. Jadi dia jadi benih pertama di Filipi. Ini kan kisahnya apa? Pintu gerbang terbuka. Pintu gerbang harus dibangun. Saudara, katakan amin. Bangun pintu gerbang. Yaitu dengan cara apa? Naikkan apa? Pujian, ucapan syukur dan apa? Penyembahan. Jadi saya ulang. Pujian, ucapan syukur dan penyembahan itu mengundang apa? Pertama, mengundang apa? Hadir. Ketika kita naikkan, hadirat Allah turun. Yang kedua apa saudara? Yang terjadi? Mematahkan belenggu. Yang ketiga, membuka pintu mujizat. Ya, saudara. Kemarin hari Minggu saya khotbah kan tentang surga yang terbuka. Kalau surga terbuka, maka ada akses. Ya kan, kita untuk masuk ke dalam hadir. Apa yang terjadi kalau kita masuk hadirat Tuhan? Saudara akan ketemu dan menerima segala berkat rohani. Ya, Efesus 1 ayat 3. Baca sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah apa? Memberikan atau mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Kata di dalam surga itu hadirat Tuhan. Saudaraku. Yang sama dengan apa? Shamayim. Sama dengan Ulangan 28 ayat 12. Ya kan? Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah yaitu langit. Shamayim. Saudaraku. Nah, ketika saudara saya ada di hadirat Tuhan, sebenarnya di tempat itulah segala berkat rohani sudah diberikan sama Tuhan. Apa berkat rohani saudara? Firman Tuhan yang hidup, yang membuat iman saudara jadi hidup, lalu saudara menerima apa yang Tuhan janjikan. Saya kasih contoh saudaraku, ya kan? Saya ulangi di sini, ya kan? Itu pintu kita harus bangun, pintu pujian penyembahan. Saya kasih contoh. Mungkin hari-hari masa yang sangat sulit buat saudara, sudah takut bergumul. Contoh misalnya utang banyak, penghasilan tidak ada. Gimana caranya? Saudara masuk hadirat. Ya, di dalam hadirat Allah, kalau saudara sudah banyak nyimpen firman itulah berkat rohani. Dalam hal apa? Bidang apa? Keuangan. Nanti dia akan bicara, Roh Kudus akan hidupkan itu di dalam hadirat Tuhan. Dia hidupkan tentang apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Allahku sanggup mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Lalu saudara boleh teringat tentang seorang janda seorang nabi yang suaminya meninggal dunia ninggalin utang dan dia tidak bisa bayar. Saudara dengar firman, saudara pendengar khotbah itu. Ketika ada di hadirat itu Roh Kudus kan bukan. Setelah itu muncul saudara satu keyakinan. Kalau Tuhan pernah kerjakan itu di Alkitab. Saya sudah pernah dengar kesaksian ini dan itu. Iman saudara naik. Tuhan lakukan buat saya. Saya takut tapi sekarang saya percaya. Saya percaya Tuhan tidak tinggalkan saya. Selesai semua hutang ini. Katakan amin. Selesai, tiba-tiba Tuhan akan buka jalan, pikiran, ada hikmat dan tuntunan jalan. Akhirnya apa? Mukjizat terjadi, hutang saudara bisa lunas. Ya, kisah apa? Kalau mau saya contohkan tentang pentingnya membangun pintu gerbang, ya, mendiang daripada Pak Suryadi dan Ibu Indri. Tiap hari temani saya di Menara Doa. Tahun-tahun saudara 99. 2000. Enggak langsung datang harus begitu ke saudara. Terus. Tuhan tuntun sedikit. Sampai akhirnya apa? Semua hutangnya. Yang pada saat itu dia gak punya penghasilan juga. Rumah juga ngontrak. Saudaraku, hasilnya apa saudaraku? Dia bisa lunasi semua hutangnya. Bahkan dia bisa membangun saudara. Bisnisnya, kerajaan bisnis dan bisa jadi berkat. Buat banyak orang. Tuhan ketika saudara buka pintu gerbang. Pujian, ucapan syukur dan penyembahan. Hadirat Allah turun. Disitulah perbenaran Allah yang melimpah. Yaitu langit itu dibuka. Kalau perjanjian lama dibuka. Tapi di perjanjian baru Tuhan sudah berikan itu buat saudara. Katakan amin. Yang keempat, apa yang dibangun oleh Asa? Asa pertama bangun apa? Tembok. Yang kedua dia bangun apa? Menara. Yang ketiga dia bangun apa saudara? Pintu. Yang keempat dia bangun palang-palang. Pintu harus ada palangnya saudara. Ya dah, pintu gerbang harus ada palang. Kapan harus dibuka, kapan harus ditutup. Tutup juga harus ada kuncinya. Apa yang bisa buka dan palang itu untuk buka dan
tutup pintu. Itu apa saudara? Ini bicara hati. Palang itu bicara hati. Makanya Amsal 4 ayat 23 kata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ apa? Terpancar kehidupan. Ini bicara tentang apa? Disiplinkan hati kita. Cara disiplinkan hati itu disiplin apa? Kata-kata, pikiran. Saudara, jadi di sini harus ada disiplin rohani. Kunci, ya kan? Disiplin adalah kunci untuk apa saudara? Kita tetap kuat. Ya, jaga hati itu maksudnya jagain hati kita dengan cara apa? Kita mau jagain perkataan. Gak gampang. Saudara, ya kan? Itu supaya kita tetap kuat, tetap bertahan dan kita bisa berbuah lebat. Amin. Yang pertama bangun fondasi. Yang kedua adalah bangun komponennya. Komponennya ada 4. Saudaraku, tembok, menara, pintu gerbang dan palang pintu. Yang terakhir saudara yang harus kita harus ada komitmen. Jadilah pembangun. Bukan apa? Peruntuk. Bangun hidup orang, bangun hidup keluargamu. Jangan hancurkan hidup orang lain. Jangan hancurkan keluarga kamu. Katakan amin. Saya juga berdoa ya supaya suami-suami itu harus bisa perhatikan kepada istri. Yang istrinya nggak dinafkahi. Akhirnya istrinya nggak dinafkahi, dia makan harus disiapin. Uang sekolah anak harus dibayar semua. Akhirnya dia cari jalan pintas. Pertama lewat judi online, pinjaman online. Yang ketiga kalau dia jadi bendahara apapun, dia pakai uang itu. Gereja sih gereja, saudaraku. Itu penyebabnya, ini kan hukum sebab akibat. Mesti ngomong kalau suami jangan pakai cara. Kau harus tanggung jawab, kalau tidak bisa gimana? Cari jalan. Kalau ini kan jadi bukan pembangun keluarga, boro-boro bangun hidup orang lain. Bangun keluarga ini harus yang pertama-tama. Ada orang tanya juga sama saya, Pak, kalau kita harus membangun, harus memberkati, Pak, kita harus berkati keluarga kita dulu atau orang lain, Pak? Kalau saya suruh pilih, keluarga dulu. Katakan amin saudara. Keluarga dulu, anak kita dulu, orang tua. Ini dulu diselesaikan. Katakan amin. Kan ya memang bantu keluarga. Kita kadang-kadang gak populer. Gak dapat like. Dianggap sudah kewajiban kau ini. Kalau orang lain dipuji-puji, betul gak? Tapi kan hidup jangan kayak haus pujian. Tuh sudah bilang. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Gitu. Jadi pembangun bukan peruntuh. Jangan ngancurin. Kalau kita gak bisa bangun hidup orang, jangan hancurkan hidup orang lain. Jangan hancurkan hidup. Di sini nih saya kena banget Bu Deborah ngomong. Ya kan? Selain berdosa. Selain jangan berdosa. Penting. Jangan berbuat jahat. Jangan jahat semua orang. Gak boleh. Apalagi kita sudah dipanggil sebagai hamba Tuhan. Katakan amin. Orang boleh jahat sama kita. Tetapi saudaraku, kita jangan. Kita bahas tadi pagi juga tentang berbuat baik. Ya kan, berbuat baik, ada orang yang bisa bales, ada orang yang kok gak bales. Jadi gini saudara, kalau kita bisa berbuat baik ke orang, perhatikan. Coba disetting di pikiran kita, itu adalah satu kehormatan. Baik sama keluarga maupun orang lain. Kalau saudara setuju katakan amin. Ini kehormatan. Karena ini satu kehormatan. Perhatikan saudara. Yang ya kan? Jangan pernah menyesal. Pernah berbuat baik. Ini yang saya selalu ingatkan. Walaupun bisa jatuh, bisa gagal. Saudaraku. Ya. Tapi ingatkanlah terus. Doakan terus. Jangan pernah menyesal, pernah berbuat baik. Terus gini saudara. Kita sudah buat baik sama orang ini. Ada orang, ya kalau kita bisa berbuat baik sama orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita. Saya rasa itu bagus. Bagus gak? Bagus. Kalau kita buat baik sama orang yang bisa balas, ya apa upahmu kata Tuhan. Orang jahat juga bisa berbuat baik sama dia. Tapi ya itu udah baiklah sama orang yang bisa balas juga udah bagus. Jangan, ya kan? Tapi kita harus naik. Kalau kita bisa buat baik sama orang yang tidak bisa balas, ya gak apa-apa. Cari itu. Yang gak bisa balas. Karena memang kita gak mau cari balasnya langsung ke Tuhan aja deh. Gitu kan. Tapi yang ketiga, saudara harus tahu. Ini yang bikin kita kecewa. Kita berbuat baik sama orang. Bukan dia gak bisa balas.
Dia bisa balas, tapi dia tidak mau balas kebaikan kita. Ini menunjukkan apa? Dewasaan rohani kita. Saudara mau gak dewasa? Kita tahu bukan dia gak bisa, dia bisa, tapi dia gak mau balas, nggak mau buat baik sama kita, nggak mau bantu kita. Padahal dia susah, kayaknya dia bertekun seperti janda yang meminta haknya dibela oleh hakim yang lalim. Wah, gitu. Saudara perhatikan ini, ada lagi hal gini. Saudara mau bertumbuh terus gak? Saya mau. Walaupun sering gagal. Saya jujur lah. Saya gak sempurna kok. Tapi saya mau bertumbuh. Saudara mau bertumbuh? Ayo sama-sama dengan saya. Saudara pernah gak berbuat baik sama seorang ini? Habis-habisan total. Tapi dia balasnya bukan dia gak bisa balas. Bukan dia gak mau balas kebaikan kita. Tapi dia balas tetap. Tapi dengan kejahatan. Dendam gak? Sakit gak? Ya sakit. Tapi mau dendam gak? Mau simpen gak? Mau ngomongin terus gak? Sampai kiamat? Harusnya enggak. Nah ini bertumbuh. Saya dapat. Apakah kita jadi orang yang kalau orang buat baik, kita balas berjahat? Jangan. Buat apa kita? Orang sudah baik sama kita. Balas dengan kebaikan. Minimal doa. Setuju gak? Kalau kita gak bisa balas, minimal bisa. Doain aja dia. Harapkan yang baik. Pasang badan. Buat dia ketika ada orang-orang yang gosipin jelekin dia. Pasang badan buat dia. Ngomong enggak kayak gitu. Aku pernah kok. Bisa gak saudara? Bisa. Katakan amin. Apalagi kita bisa balas. Lagi dia susah. Bantu. Tapi jangan sampai orang yang sudah nolong kita, ngangkat kita, memberkati kita. Kita balas dengan kejahatan dengan dia. Setuju? Lebih baik netral aja. Saudara setuju, ya kan? Netral aja. Nah hari ini saya berdoa. Ya kan, saudara Mama Makarios. Saya sedang sharing tentang hidup Mama Makarios. Kita bertumbuh. Jangan kecewa, saudaraku. Ya bangun. Mungkin orang lihat kita udah seruntuhan. Tapi Tuhan bisa bangun hidup kita. Kalau dia bisa bangun hidup kita. Coba kita juga bisa membangun hidup banyak orang. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Saya bersyukur. Ya kan? Tuhan kasih kesempatan buat kita membangun banyak orang. Kita bersyukur saudaraku juga. Lewat saudara kita bisa ada bangun gereja, gedung gereja. Lewat saudara semua juga. Saudara dukung ada bangun sekolah Bethesda. Itu kan kita membangun hidup. Katakan amin saudaraku. Anak-anak. Sehingga mereka bisa akhirnya banyak yang kenal Tuhan. Membuka juga lapangan pekerjaan saya lihat. Dan lain sebagainya. Hari ini saya ingin dorong saudara. Niatan kita adalah aku ingin menjadi seorang pembangun. Tekton. Yesus itu tukang kayu. Saya tukang kayu. Rupanya bahasa ini tekton. Tekton itu apa? Pembangun. Yang bangun rumah. Bangun rumah bukan sekedar bikin kayu. Itu rupanya bikin rumah dia. Membangun. Yesus itu pembangun. Sampai hari ini dia masih membangun kehidupan-kehidupan. Tapi dia mau cari orang yang diajak kerjasama. Bilang Tuhan aku mau bangun. Secara rohani hidup dia. Mudah-mudahan secara pendidikannya aku akan bangun. Rumah tangganya lah. Keluarganya lah. Kita mau jadi berkat. Yuk kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Katakan Bapakku. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ingin Tuhan, kami sudah belajar ya Tuhan, tentang 3 kunci untuk hidup Makarios. Kami ingin membangun fondasi yang benar dari hidup kami. Kami ingin mencari Tuhan. Kami mau intim dengan Tuhan. Kami membangun ya Tuhan supaya kami bisa berbuah ya Tuhan. Kami juga akan membangun komponen-komponen dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami akan bangun tembok. Kami akan bangun menara. Kami akan bangun pintu gerbang. Dan juga palang-palang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pesan firman-Mu. Kami mau menjadi pembangun. Bukan peruntuh ya Tuhan. Yang meruntuhkan, yang menghancurkan hidup orang lain. Hari ini Tuhan, pakai hidup kami itu jadi berkat ya Tuhan. Pakai hidup kami untuk bisa membangun ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebelum Kau datang kedua kali Tuhan, pakai tiap kami semuanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Esra akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menciptakan permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.